Tinggi berapa? Rumit terlepas sengaja beras itu bang, tanya Fatimah. Lehernya agak dipanjangkan, meninggikan matanya di atas kain jendela, berdiri pada jari-jari kakinya sambil bertelekan pada jendela, dan dengan sedikit gerakan kepala menunjuk ke karung terigu di belakang sepeda yang dikendarai Bang Munir masuk dalam. Ya, beras. Ada pembagian? Ya, sedang rame-ramenya di sana. Sektor mana sih? Sektor mana saja ada. Fatimah segera masuk diri membangunkan suaminya, dan dengan beberapa goncangan pada kaki dan 2 kali panggilan saja, sang suami sudah bangun. Ada pembagian beras bang. Suaminya masih menggeliat-geliat, menjangkan diri. Bang, ada pembagian beras bang. Pembagian beras, siapa bilang? Itu Bang Munir sudah dapat, masih ada pembagian. Dia bilang di mana-mana. Sang suami menggeliat-geliat lagi, balik kiri dan balik kanan. Setelah itu barulah dia dapat bangun. Ia lepaskan sarungnya dan lemparkannya ke atas bantal, segera berpakaian. Istrinya kemudian masuk lagi membawa karung atau besar dari kain, bekas karung terigu tetap yang sudah diberi bertali kolor. Baru jam 3:30 bang. Harus betul kabar kita mah? Harus betul. Tak sampai untuk 1 kali tanah. Dan dengan tak banyak ngomong lagi, ia menerima karung dari istrinya bersama kartu. Uangnya ini. Fatimah mengangkat ujung kebayanya, lalu ditekan ke atas dadanya dengan dagunya, dan kedua tangannya mencari-cari di pada saku hutannya. Payahnya kau mencari itu mah, keluarkan semua dulu. Sebentar, ini beras aku sudah berikan. Dan keluarlah sebuah lipatan dari sakunya, dan ujung kebayanya lepas dari jepitan dagunya. Ini 30 rupiah 6 detik, tentu dapat pol 12 kilo. Ketika ia sampai di depan sektor yang sesuai dengan kartunya, orang-orang sedang begitu berbicara. Di sana, sektor sana, dan sektor mana lagi, orang-orang juga berjejar. Ibu benar, bukan main susahnya masuk dari antara orang banyak itu untuk menyerahkan kartunya. Tolong bang, untuknya pada seorang yang di depan. Wah maaf, tak bisa bu, saya tak bisa bergerak-gerak, mampus. Dan orang itu dengan berpegang pada pinggang orang di depannya mendorongkan pantatnya ke belakang. Jangan mengimpit, jangan buka, keluarlah. Iya, jangan buka, tolong keluar. Kita jalan. Orang di belakang mau mengasihkan kartu, numpang jalan. Jangan mendorong. Orang belakang yang mendorong. Jangan mendorong. Itu anak kecil, kasihan. Mundur sedikit. Sudah benar. Para orang akan menyampaikan 17 Agustus. Anak-anak muda akan memasak nasinya, akan berkeliaran dengan apa. Engkau mau kenalan juga mah? Tanya Hamid dengan istrinya berkemas-kemas dengan pakaian yang jarang-jarang dipakai. Iya, dengan Kak Tim Salma. Bukan ada apa-apa di sana. Melihat orang ramai-ramai, pahit-pahit dengan pidato-pidato. Biarlah, abang kalau pergi sana lupa lagi membawa beras. Apakah kau buka ini? Siapa tahu, tidak buka. Tetapi bawa saja karungnya. Tak salah, taruh di belakang sepeda. Nanti kita ketinggalan lagi. Pikiranmu cuma ke beras, makan, dan kali ada juga sektor yang mau buka. Di sini aku mah.
Kemudian ketika Hamid bersiap-siap hendak menurunkan sepedanya dari rumah, Fatimah masih sempat lagi bertanya, "Dan Pak, kita makan apa nanti?" Entah. Murad tak sabar lagi menunggu. Ia makan habis. Besar rebus sekali malam tadi, padahal belum dipanaskan. Tak ada api berunggu. Karena mereka tak minum kopi, hanya malam-malam atau kalau membuat kowe. Mereka minum kopi pagi hari selama tak ada persediaan gula pasir di rumah. Makanlah banyak-banyak, kata maknya. Setidak-tidaknya pegang gel pergo supaya tak masuk angin. Kalau tak berbekali uang kita buat ambil banyak beras. Sedangkan gula pasir untuk sekali minum pun tak terbeli. Yang berbagi maknya sempat menyuruh untuk semua bela. Murad sudah lompat keluar. Ia sendiri sudah ada janji dengan teman-temannya sekelas 3 di sekolahnya. Hanya mereka tempat ke atas yang ikut upacara di lapangan. Dan tak lama kemudian, Fatimah dan Kak dan Salma dan lain-lain serombongan pun berangkat. Ketika pidato Presiden Soekarno telah menghibur warga Hamid yang terdiri dari Hamid, Fatimah dan Murad, masing-masing telah berada di jalannya masing-masing. Dan dengan juga dengan kelompoknya. Hamid dengan kawan-kawannya sambil ngomong-ngomong memperhatikan saja orang-orang yang lalu lalang. Mereka berdiri di depan pasar, di persimpangan jalan menuju lapangan upacara. Seorang kawannya tiba-tiba mengajak ke lapangan. Mereka pun pergi, tapi tak lama mereka tiba di sana. Lalu mereka ke pasar lagi, ada habis kantor. Kemudian keliling. Pidato Pak Soekarno masih gugur, terlalu dikenal oleh setiap telinga. 1,5 jam sudah, orang kawan Hamid badan sehat. Pidato, apa itu? Setelah sekali lagi mereka berkeliling di tengah-tengah pasar, mereka bersepulang di beberapa tikungan atau persimpangan lalu lintas. Kemudian ramainya. Ternyata Fatimah dan Murad dahulu pulang. Perutku sakit, Mak, kata Murad tiba-tiba. Kepalaku juga penting. Makanya ibunya yang ke atas tempat tidur orang tuanya. Anak kali sejak semalam barangkali ya, Mak. Oh, tak sabar lagi, Rak. Coba dipanaskan dulu tadi. Tapi bukan oleh semangat rebus sekali kira panas. Dalam ramai-ramai, aku juga rasanya mau bisa tadi. Mual perutku, tapi sekarang ini masih sebentar dan baik. Lalu kita ini akan makan apa? Ini Hamidlah mengatakan kata itu. Kalau Mas Jagung gimana? Boleh ayo Rat kita dulu sebentar makan baik. Nah ini Mas ya. Tapi Fatimah sambil menunjukkan kepada anaknya. Murad menengahi menurut nahan pening kepalanya dan dengan gerakan malas menyambut dua itu dari Fatimah. Beli 2 kilo jagung baru, jagung beras. Tapi jagung kasar, jangan jagung bulat, jagung biji. Masih ada lagi uangnya, Mak, dari Hamid. Inilah sisa uang itu. Yang lain sedikit, tapi buat kelilingnya kayu api sayur. Wah, bah keadaannya. Yang buat beras itu jangan diganggu lagi. Kalau nanti tidak dapat beras, kita beli jagung saja. Dan lauknya kau masih tahu, jangan banyak air, jangan banyak kuah. Masakan yang kering dan tajam terasa pedas dan asinnya. Tahulah aku, sama kali sama goreng kering sama anak-anak. Beras datang tak membawa apa-apa. Mengapa Rat? Ada apa lagi? Ayahnya. Tak ada. Jadi di mana? Cari kuah lain itu aja. Beli jagung biji saja. 3 suku sekilo. Yang enak, kan dulu orang lain. Ih, saya aku sakit benar. Kepala aku pusing. Anu dulu, ayahnya. Pakai sepeda, cari-cari di tempat lain. Kalau kita tak makan sama sekali, perutmu tambah sakit. Iya, jam berapa sudah sekarang, Rat? Cepat. Musik dan pidato dari radio sangat beradu jari dulunya. Hamid mencoba sekali-sekali untuk mendengarkannya baik-baik, tapi sia-sia. Karena perutnya sudah terasa juga suatu jalan sedikit menyekan.
Kemudian serasa bergulir-gulir dan berjalan. Kemudian datang laporan yang membawa sebuah bungkusan. Dapat ayahnya. Sudah 3,5 usia skill ya. 3,5. Masing-masing paket. Buat tak berkata apa lagi. Hanya adanya balas ayahnya kemudian terkadang kepalanya. Kemudian katanya mati. Kemudian berkata menunggu jagung masih jadi nasi. Menunggu lebih lama daripada keinginan ikhlas. Hari semakin tinggi, panas. Hamid dan anaknya telah mulai ngantuk, dan radio tenaganya masih juga beradu dari dayanya tidak dan musik. Pontianak 21 Agustus 1955, Yusuf Ananda. Oke. Terima kasih Bang Tio.